Seorang bayi tidak hanya disusui oleh ibunya, tapi juga disusui oleh perempuan-perempuan yang lain. Bahkan ada perempuan yang membuka jasa diri untuk menyusui bayi-bayi yang baru lahir. Dan itu adalah tradisi yang terjadi di kota Mekah waktu itu. Dan ini merupakan legal menurut syariat Islam. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena di kota sudah lebih maju sehingga rentan di sana lebih banyak polusi dan penyakit-penyakit yang bisa menyerang terhadap bayi tadi. Sedangkan di pedesaan di sana lebih murni, di sana lebih segar udaranya sehingga bisa membuat bayi yang tumbuh di sana lebih sehat. Yang kedua, bahasa di pedesaan itu lebih murni sehingga orang-orang Mekah waktu itu lebih tertarik untuk menitipkan anaknya di pedesaan agar mereka bisa belajar bahasa-bahasa yang fasih dari orang yang berada di pedesaan itu. Yang ketiga, kehidupan di pedesaan itu bisa membuat seorang bayi, seorang anak itu tumbuh dengan fisik yang kuat, fisik yang sehat. Ibaratnya begini, kalau kita lihat sendiri di Indonesia sekarang, hari ini, bahwa di perkotaan, akses mendapatkan sesuatu, akses beraktivitas itu lebih mudah daripada di pedesaan. Di kota semisal mau beli sesuatu itu mudah, tokonya semuanya dekat, dan apapun yang kita inginkan bisa didapatkan. Sedangkan di desa, untuk mendapatkan sesuatu yang kita ingin beli semisal harus menempuh perjalanan yang butuh jauh, ataupun ada yang harus jalan kaki dan semacamnya. Sehingga hidup di pedesaan waktu itu bisa membuat fisik seorang anak itu menjadi kuat. Itulah mengapa orang-orang Makkah tertarik untuk menitipkan anaknya di pedesaan. Lanjut cerita, ada seorang perempuan dari kabilah Sa'ad. Ada sebuah kabilah namanya kabilah Sa'ad yang letaknya agak jauh dari kota Mekah. Di kabilah itu sedang mengalami kekeringan sehingga ekonomi masyarakatnya menipis. Dan di sana hiduplah seorang perempuan namanya Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah berserta suaminya namanya Abu Dhaib. Nah, Sayyidah Halimah ini termasuk perempuan yang juga ingin mencari pendapatan untuk menghidupi keluarganya seperti itu. Sepakatlah Sayyidah Halimah beserta perempuan-perempuan yang ada di kabilah saat itu untuk pergi ke kota Mekah mencari seorang bayi yang bisa mereka susui dan mereka bisa mendapatkan upah dari orang tua bayi itu. Berangkatlah Sayyidah Halimah beserta rombongan dengan teman-teman perempuan yang lain. Sayyidah Halimah bersama suaminya Abu Dhaib membawa satu ekor keledai untuk ditunggangi dan satu ekor unta untuk membawa barang-barang dan semacamnya. Untanya sudah tua dan untanya sudah tidak bisa diperas susunya. Keledainya pun letih, capek, tidak bisa cepat dalam perjalanan. Lanjut cerita, Sayyidah Halimah dalam perjalanan sering dikatakan seperti ini oleh teman-temannya. Halimah, cepatlah berangkat, kenapa kamu ketinggalan terus? Jadi digambarkan dalam kisah yang saya baca di Rahikul Maktum bahwa Sayyidah Halimah itu selalu tertinggal dalam perjalanan dari rombongan teman-temannya karena keledai yang dipakai oleh Sayyidah Halimah itu sudah kelelahan dan tidak ada makanan yang bisa mencukupi tenaga dari keledai tadi. Sayyidah Halimah juga menceritakan bahwa waktu itu selama 24 jam sulit sekali tidur karena bayinya sering menangis. Bayinya selalu menangis kelaparan karena sudah sedikit susu yang bisa diberikan oleh Sayyidah Halimah kepada bayinya. Sayyidah Halimah berangkat dengan teman-temannya nyampe di kota Mekah. Teman-teman Sayyidah Halimah semuanya mendapatkan bayi yang bisa mereka bawa pulang ke kabilah Sa'ad. Hanya Sayyidah Halimah saja yang tidak mendapatkan bayi waktu itu. Sebenarnya ada satu bayi, namun semua orang-orang dari kabilah Sa'ad ini enggan untuk membawanya karena bayi itu yatim piatu. Dia adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang yatim sehingga orang-orang yang dari kabilah Sa'ad ini enggan untuk mengambil Nabi Muhammad karena mereka berpikir siapa yang akan gaji saya kalau Muhammad itu seorang yatim, dia tidak punya ayah. Hingga akhirnya Sayyidah Halimah tidak mendapatkan bayi sama sekali. Sayyidah Halimah mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, meskipun bayi itu yatim, tetap akan saya bawa. Semoga dia membawa berkah dalam kehidupan kita." Akhirnya suaminya setuju dan Nabi Muhammad pun diambil meskipun dia yatim. Dibawalah Nabi Muhammad pulang ke kabilah Sa'ad. Di tengah perjalanan ada keajaiban yang luar biasa terjadi. Yang pertama, bahwa keledai yang tadi ditunggangi oleh Sayyidah Halimah dalam keadaan lemah itu menjadi kuat. Bahkan jalannya itu lebih cepat daripada tunggangan-tunggangan teman-teman Sayyidah Halimah yang lain. Sehingga teman-teman Sayyidah Halimah yang lain itu mengatakan, "Halimah, itu bukanlah keledai yang tadi kamu tunggangin yang selalu terlambat, tapi sekarang kenapa begitu cepat?" Itulah gambaran bahwa keledai dari Sayyidah Halimah itu menjadi kuat sekali semenjak membawa Nabi Muhammad. Yang kedua,
Onta yang dibawa oleh Sayyidah Halimah itu sebenarnya sudah tua renta, tidak bisa mengeluarkan susu untuk bisa diminum. Tapi semenjak membawa Rasulullah, suami dari Sayyidah Halimah, Abu Thaib, untuk mencoba untuk memeras susu dari onta tersebut. Ternyata ketika diperas, begitu banyak susu yang bisa didapatkan, sehingga Sayyidah Halimah bisa minum dan suaminya hingga kenyang. Yang ketiga, Sayyidah Halimah itu memang sudah punya bayi sebenarnya yang sedang disusui. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa Sayyidah Halimah sulit tidur dengan suaminya karena anaknya selalu menangis. Semenjak membawa Rasulullah, bayinya tidak lagi menangis. Bahkan bayinya bisa menyusu kepada Sayyidah Halimah hingga kenyang. Rasulullah pun juga bisa menyusu kepada Sayyidah Halimah hingga kenyang dan mereka berdua tidur pulas. Kehidupan Sayyidah Halimah sejak waktu itu menjadi lebih mudah dan lebih membahagiakan. Sesampainya Sayyidah Halimah di kabilahnya, di desanya, ada kejadian unik juga yang terjadi, bahwa di desa itu semuanya kering kecuali tanah yang dimiliki oleh Sayyidah Halimah. Tanaman yang ada di tanah Sayyidah Halimah itu begitu subur. Ternak dari Sayyidah Halimah itu begitu gemuk dan bisa diambil susunya. Sedangkan tanaman dan gembala dari tetangga-tetangganya itu semuanya kekeringan, kurus-kurus dan semacamnya. Hingga tetangganya mengatakan seperti ini kepada pengembalanya, "Hei pengembala, cobalah kamu gembala seperti cara Halimah mengembala kambingnya, agar kambing-kambing aku itu bisa gemuk." Jadi begitu disorot keluarga Sayyidah Halimah waktu itu, yang mendadak menjadi makmur semenjak membawa Rasulullah. Rasulullah itu dibawa oleh Sayyidah Halimah sejak baru saja lahir dan terus berada di kabilah Sa'ad hingga Rasulullah berumur kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun. Ketika berumur 2 atau 3 tahun, Sayyidah Halimah itu hendak mengembalikan lagi kepada ibunya, Sayyidah Aminah. Dibawalah Rasulullah ke Mekah. Namun Sayyidah Halimah berpikir bahwa hidup bersama Rasulullah, hidup bersama Nabi Muhammad itu begitu makmur, begitu indah, begitu membahagiakan, begitu mudah. Sehingga akhirnya Sayyidah Halimah pamit kepada Sayyidah Aminah, ibu Rasulullah, untuk tetap bersama Nabi Muhammad di kabilah Sa'ad. Sayyidah Aminah menyetujui, hingga seterusnya Nabi Muhammad masih tetap berada di kabilah Sa'ad bersama Sayyidah Halimah. Hingga Rasulullah berumur kurang lebih 4 atau 5 tahun, terjadilah syaqqus sadri. Waktu itu Rasulullah sedang bermain bersama teman-temannya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan mendatangi Rasulullah. Rasulullah ditelentangkan, kemudian dibelah dada Rasulullah, diambil hatinya, dibersihkan menggunakan air zam-zam dan bejana yang terbuat dari emas. Melihat kejadian itu, teman-teman Rasulullah semuanya berlari pulang. Mereka mengatakan, Muhammad kutilah, Muhammad kutilah, Muhammad dibunuh, seperti itu. Sehingga semua orang lari waktu itu untuk melihat apa yang terjadi kepada Muhammad. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, Nabi Muhammad sudah selesai dibersihkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril waktu membersihkan hati dari Nabi Muhammad itu mengatakan, hadza hadus syaitan minka, ini bagian syaitan darimu. Hal itu dibersihkan sehingga membuat Nabi Muhammad bersih sebersih-bersihnya. Ketika orang-orang itu sampai ke tempat kejadian itu, akhirnya mereka hanya melihat Rasulullah dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang lebih cerah daripada sebelumnya. Sejak kejadian itu, akhirnya Sayyidah Halimah khawatir akan terjadi hal buruk kepada Rasulullah, hingga akhirnya Sayyidah Halimah mengembalikan Rasulullah kepada Sayyidah Aminah di kota Mekah di umurnya yang kurang lebih waktu itu 5 tahun. Setelah Rasulullah berumur 6 tahun, Sayyidah Aminah merasa bahwa dia harus berziarah kepada makam suaminya di Madinah. Akhirnya Sayyidah Aminah berangkat ke Madinah bersama Abdul Muttalib, Ummu Aiman, Rasulullah, dan bersama Sayyidah Aminah sendiri. Nah, mereka berangkat ke Madinah. Nyampe di Madinah, Sayyidah Aminah jatuh sakit, dan dari sakitnya itu mengantarkan beliau hingga menjelang akhir kehidupannya. Sayyidah Aminah wafat dan dimakamkan di sebuah tempat namanya Abwa, sebuah tempat yang berada di antara kota Mekah dan Madinah. Sehingga Rasulullah sejak waktu itu sudah tidak memiliki seorang ibunda. Rasulullah lahir tanpa seorang ayah dan sebentar saja bersama ibunya, dan ibunya harus wafat. Jadi kalau kita coba kalkulasi ya, Rasulullah lahir tanpa seorang ayah, lahir tidak begitu lama, akhirnya dia harus ikut Sayyidah Halimah ke kabilah Sa'ad. Hingga akhirnya Rasulullah berumur 5 tahun baru dikembalikan lagi kepada ibundanya. Rasulullah bersama ibunya lagi. Namun ketika Rasulullah berumur 6 tahun, ibunya wafat. Jadi kalau kita hitung, Rasulullah bersama ibunya itu tidak sampai 2 tahun.
waktu yang begitu sedikit sekali. Nah, setelah Sayyidah Aminah wafat, Rasulullah dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, ayah dari Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdul Muttalib itu sangat menyayangi Rasulullah, bahkan lebih sayang daripada kepada cucu-cucunya yang lain atau kepada anak-anaknya yang lain ataupun kepada ponakan-ponakan yang lain. Karena Rasulullah mendapatkan kehidupan yang tanpa seorang ayah, kemudian ditinggal oleh ibunya dan semacamnya. Kemudian Sayyidina Abdul Muttalib ini melihat ada hal istimewa dari Rasulullah. Salah satu kejadian yang terjadi bahwa di Ka'bah, anggaplah ini Ka'bah ya, di dekat Ka'bah itu ada sebuah dipan, ada sebuah tempat duduk yang biasanya ditempati oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib waktu itu merupakan pemuka bangsa Arab yang ditakuti, disegani oleh orang-orang. Di tempat itu, tempat duduk yang dekat Ka'bah ini, tidak ada yang berani duduk di tempat itu siapapun kecuali Abdul Muttalib. Bahkan anak-anak dari Abdul Muttalib pun tidak berani. Paman-paman dari Rasulullah tidak berani duduk di tempat itu, dari saking mereka memuliakan Abdul Muttalib. Suatu ketika Rasulullah duduk di tempat itu, sehingga paman Rasulullah yang mengetahui hal itu sontak menarik Rasulullah, melarang Rasulullah duduk di tempat itu. Hal itu diketahui oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengatakan seperti ini, jangan, biarkan anakku itu, biarkan Nabi Muhammad duduk di situ. Akhirnya Abdul Muttalib duduk bersama Rasulullah di tempat itu. Kemudian Abdul Muttalib mengelus pundak Rasulullah. Dan Abdul Muttalib mengatakan bahwa anak ini suatu saat nanti akan mendapatkan kemuliaan, akan memiliki kedudukan yang luar biasa. Nah, itu ungkapan dari Abdul Muttalib kepada Rasulullah. Begitu Abdul Muttalib sangat mencintai Rasulullah. Namun di usia Rasulullah yang ke-8 tahun, lebih 2 bulan 10 hari, Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, harus meninggal dunia. Sehingga Rasulullah kembali sebatang kara dan akhirnya beliau dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, saudara dari ayah Rasulullah. Ada kejadian unik ketika Rasulullah dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib waktu itu diminta oleh orang-orang Mekah, karena Mekah waktu itu sudah lama tidak hujan. Orang-orang mengatakan, "Hai Abu Thalib, cobalah kita minta hujan kepada Tuhan, sudah lama tidak hujan." Akhirnya Abu Thalib keluar dari rumahnya bersama Rasulullah. Kemudian Abu Thalib menempelkan Rasulullah ke Ka'bah. Abu Thalib memegang tangan Rasulullah, kemudian berdoa waktu itu, dan benar-benar mustajab, turunlah hujan sejak waktu itu. Seperti itulah kisah bagaimana Rasulullah mulai dari disusui oleh Sayyidah Halimah hingga akhirnya dirawat oleh pamannya. Tentang dirawat oleh pamannya, kita lanjut ke part berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak.